Hai, selamat datang di Grata Suara, tempat di mana setiap kisah cinta, rahasia perselingkuhan, dan perjalanan hidup dibisikkan lewat suara. Di sini, kamu nggak cuma dengar cerita, kamu diajak merasakannya. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, supaya kami tetap semangat update cerita baru, dan kamu nggak ketinggalan satu detik pun. Yuk kita mulai ceritanya. Warnanya pink. Kamar itu cukup luas, ada sebuah tempat tidur besar, lantainya beralaskan karpet dengan bulu-bulu halus. Saat menginjaknya, aku merasakannya begitu sangat lembut. Aku melihat sebuah meja belajar yang lebih mirip seperti meja bos kantoran dengan lemari buku di belakangnya. Di ujung ruangan, ada pintu lainnya yang menuju balkon. Duduklah di mana saja kamu suka, aku bersih-bersih sebentar, ucap Syasa sambil masuk ke kamar mandi yang juga berada di kamarnya. Agak merasa canggung, aku duduk di sofa panjang dekat dinding dan memperhatikan seluruh isi kamarnya. Dibandingkan dengan kamarku sendiri yang berukuran 3 kali 4 meter di rumah Tante Lisa, jauh lebih kecil dari ruangan ini. Bahkan juga dengan kamarku di rumah nenek, masih kalah luas. Kalah banyak sekali. Beberapa saat kemudian, Syasa keluar dari kamar mandi. Ia telah mengganti pakaiannya dengan dress tank top berbahan kaos, berwarna kuning muda dengan corak gambar apel di bagian depannya. Ujung bagian bawahnya, 1 jengkal di atas lutut, membuat penampilannya terlihat sangat menarik dan sedikit mengundang. Aku meliriknya, mencuri pandang ke sepasang kaki putihnya yang panjang. Sendal rumah dengan hiasan boneka teddy bear kecil pada sepasang sendal itu membuatnya tampak semakin menggemaskan. Mari kita mulai, ucapnya tersenyum ke arahku. Ia berjalan ke meja belajarnya dan membuka laptop dan langsung menyalakannya. Melihat aku hanya diam, ia memberi isyarat sambil berkata, "Duduk di sini, bawa bangku itu." Menoleh ke arah sebuah anak sofa bulat yang ditunjuknya. Aku bangkit, lalu mengambil bangku tersebut dan membawanya ke samping Syasa. Kemudian ikut duduk memperhatikan layar monitornya. Syasa dengan sigap mengetik di keyboard laptopnya. Wajahnya terlihat serius dan sesekali ia menjeda ketikan untuk berpikir, lalu melanjutkannya kembali. "Sebutkan nomor ponsel targetmu," ucap Syasa tanpa menoleh. Aku dengan cepat menyebutkan angka nomor ponsel Friends. Syasa mengetikkannya. Begitu nomor itu selesai diinputnya, berhalaman-halaman informasi bermunculan. Itu juga diikuti dengan foto-foto Friends. Aku agak terkejut bagaimana dengan cepat gadis ini menemukan itu. "Oh, orang ini cukup menarik," celetuk Syasa saat memperhatikan informasi bermunculan di layar monitornya. "Apa yang kamu temukan?" tanyaku penasaran. "Baca sendiri," ucap Syasa sambil memiringkan laptopnya ke arahku. Aku memajukan bangku, dan ketika wajahku begitu dekat dengannya, wangi lembut Syasa menyentuh penciumanku. Aku mengabaikan aroma harumnya dan memusatkan perhatian ke layar monitor, memperhatikan deretan informasi yang terus bergulir di layar. Aku membaca dengan cermat detail yang tertera di sana. Franz Robert Gaseka, 32 tahun, konsultan keuangan di firma ternama PT Investindo Group. Lulusan terbaik dari Universitas Monetar dengan gelar master dalam bidang keuangan. Memiliki portofolio klien yang sangat besar, termasuk beberapa perusahaan multinasional. Di luar pekerjaannya, dia juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi sosial dan sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar investasi. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja aku baca. Friends, dengan pekerjaan yang mapan dan jaringan yang luas, jelas menjadi seseorang yang sangat dihormati dalam dunia finansial. Namun, sifat posesifnya yang muncul dalam hubungan dengan Tante Lisa menjadi kontras dengan kesuksesan profesionalnya. Dia terlihat sangat ambisius, gumamku pelan. Syasa menatapku, mengangkat alis, lalu kembali fokus pada laptop. Tentu, dia harus demikian. Dengan karier seperti itu, dia pasti merasa dia punya kontrol atas banyak hal, termasuk hubungan pribadi. Hubungan pribadi? Tanyaku mengulang ucapan Syasa.
Syasa mengangkat bahu, menggeser kursinya sedikit. Orang seperti dia jarang menerima penolakan. Itu type orang yang merasa dia bisa membeli dengan semua kesuksesannya. Dia mungkin merasa dia layak mendapatkan sesuatu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku mengangguk perlahan, membayangkan bagaimana posisinya sebagai konsultan keuangan memberinya rasa kekuatan dan kendali, bukan hanya dalam dunia pekerjaan, tetapi juga dalam hidup pribadi orang-orang di sekitarnya. Itu menjelaskan mengapa dia begitu terobsesi untuk kembali bersama Tante Lisa. Jadi penyebabnya, karena ia merasa ditolak dan tertantang. Menoleh kepada Syasa, aku sedikit menjadi heran dengan begitu luas pemahamannya. Apa kamu menjadi psikolog sekarang? Tanyaku. Sebelumnya ia bahkan menebak tepat aku adalah seorang yang masih perjaka. Haha, apa yang kamu pikirkan? Tidak perlu menjadi psikolog untuk mengetahui itu, tetapi kecerdasan. Aku cukup cerdas untuk memahami itu. Jawabnya sambil mengangkat dagu dengan senyum bangga. Tiba-tiba saja aku ingin menggigit bahunya yang putih melihat sikap menggemaskannya tersebut. Syasa memang sangat cerdas. Jika tidak, ia tak akan menjadi ketua BEM. Sayang sekali. Sepertinya ia juga seorang yang agak berlebihan dengan gairahnya. Syasa mengetikkan sesuatu kembali di laptopnya. Aku telah mengirimkan phishing ke ponselnya. Mari berharap ia akan membuka itu dan mengkliknya. Aku rasa ia pasti akan tertarik dengan link itu. Ucap Syasa yakin. Link apa yang kamu kirimkan? Live streaming, wanita-wanita yang oncam di aplikasi dan memberikan kepuasan secara visual kepada penonton mereka dengan membayar. Jawab Syasa menjelaskan. Oh, bagaimana kamu tahu dia menyukai itu? Syasa men-scroll lebih ke bawah dan memperlihatkan beberapa aktivitas friends yang terlacak di laptopnya. Dia bukan menyukai, tapi sepertinya kecanduan. Jawab Syasa. Apakah kamu suka dengan streaming semacam ini? Membalas tatapan Syasa yang melirik kepadaku. Aku memelototi wajahnya. Aku bukan orang seperti itu. Balasku pura-pura marah. Eyalah, kamu berbohong. Semua laki-laki begitu, kan? Ucapnya tertawa. Ia meletakkan ujung sikunya di atas meja dan menopang dagu dengan punggung tangannya, menatap kepadaku dengan serius. Kenapa tidak jujur saja dan menceritakan pengalamanmu? Apa yang ingin kamu ketahui? Tanyaku. Pengalamanmu? Pengalaman apa? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Pengalaman bersama kekasihmu, mantan atau siapapun. Aku terdiam, memandanginya dengan ekspresi tak percaya. Bukankah kamu mengatakan aku tidak berpengalaman? Kenapa malah menanyakan lagi? Kilahku membalikan kata-katanya sebelumnya. Jadi itu benar. Ia tersenyum dan sekarang wajahnya mulai memerah. Seolah-olah menemukan keberanian. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Jantungku berdegup setelah sejak kemarin terus terstimulasi dengan Tante Lisa. Dan hari ini bersama Syasa, sepertinya aku memang telah berada pada batasnya. Aku tidak tahan lagi untuk melakukan sesuatu. Melihat gelagatku, Syasa tampak menjadi sedikit gugup. Tetapi ia dengan cepat menguasai dirinya dan memegang pipiku dengan tangannya. Apa yang akan kamu lakukan, Dino? Ujarnya lembut. Matanya sedikit berkabut ketika aku melihat jelas ia menahan sesuatu pada dirinya. Merasakan jemarinya yang halus menyentuh wajahku. Perasaan lembut itu membuat tubuhku bergetar dengan sensitif. Secara kebetulan, pandanganku melirik ke bawah, dan gejolak di dalam tubuhku semakin tak tertahankan saat melihat bagian bawah tubuh Syasa sebenarnya telah tersingkap naik, memperlihatkan pemandangan memukau dengan kakinya yang sedikit terbuka. Warna pink. Gadis ini telah menggantinya dan terlihat lebih mempesona dari sebelumnya. Bab 14. Kesalahan teknis. Dengan posisi yang begitu dekat, ditambah dengan stimulasi gestur Syasa yang terus memancingku, pikiranku berkabut. Aku melupakan semuanya dan tergiring oleh suasana. Aku meraih tangan Syasa yang menyentuh wajahku, meremasnya lembut dan menatap mata gadis itu yang tampak sayu.
Pipinya merona merah dan bibir penuhnya sedikit terbuka. "Syasa," gumamku pelan. Tiba-tiba tenggorokanku taras kering. Ia menaikkan sedikit dagunya, seolah-olah menunggu apa yang akan aku lakukan. Jantungku berdegup memandang bibir merah itu. Sesuatu mendorongku untuk mendekatkan wajahku ke wajah Syasa. Sangat dekat, sehingga aku merasakan napasnya beraroma mint, hingga akhirnya bibirku benar-benar menyentuh bibirnya. Cuk! Aku merasakan tubuh Syasa bergetar. Tangannya yang kupegang menggigil dan anehnya, ia hanya diam saat bibirku menyentuh bibirnya. Jelas Syasa membiarkanku melakukan itu. Matanya terpejam dan ia tidak memberi penolakan. Tetapi, kenapa ia tidak membalas ciumanku? Aku merasa sedikit aneh. Jika dirinya memang seorang yang berpengalaman seperti yang aku kira, ia pasti setidaknya membalasku jika tidak melumat dengan gairah yang hebat. Merasa tidak pasti, tiba-tiba keberanianku muncul. Tangan kananku bergerak dan naik ke atas, menyentuh puncak megahnya dengan lembut. Sedikit benjolan kecil, terasa mengeras. Ia tidak memakai penutup di sana. Aku meremasnya. Haha. Syasa terkejut. Matanya membuka dengan bibirnya masih menempel diam di bibirku. Ketika aku terus menekan, sangat jelas degupan jantungnya terasa di telapak tanganku yang menyentuh. Pada titik yang tampaknya itu tidak tertahankan lagi olehnya, tangan Syasa meraih tanganku dan menjauhkan dari dirinya. Ia menarik wajahnya dan napasnya tersengal. Jelas sekali terlihat ia sangat gugup. Aku langsung tercengang, menatapnya dengan tidak percaya. "Ini pertama kali untukmu?" Tanyaku memastikan apa yang kupikirkan. Syasa tidak berani menatapku. Ia menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya dan menunduk malu. Jelas dengan sikapnya itu membuktikan jika tebakanku benar. Melihat wajahnya yang semakin memerah dan ia menggigit bibirnya dengan ekspresi tak terkatakan, jiwaku seolah-olah langsung merasa kosong. Lalu apa dengan yang dilakukannya di mobil? Memperlihatkan tubuhnya sedemikian rupa sehingga aku terstimulasi, lalu sengaja memakai pakaian yang memancing. Seketika sebuah pikiran muncul di benakku. Syasa ingin melakukan itu. Tetapi setelah aku benar-benar melakukannya, ia tampaknya tidak dapat menahan rasa gugupnya. Syasa tidak menjawab pertanyaanku. Sikapnya yang tiba-tiba menjadi pasif mendadak membuatku merasa jati kasihan, sekaligus tertawa di dalam hati. Aku menundukkan wajahku dan menempelkan keningku ke kepalanya, lalu tertawa pelan. "Kamu benar-benar, ya? Jika belum pernah melakukannya, kenapa kamu tidak mengatakannya terus terang?" Tanyaku dengan lembut. Syasa tersipu melihat sikapku yang tidak menghakiminya. Tampaknya ia merasa tidak dipermalukan. "Aku hanya ingin mencobanya," jawabnya dengan lirih. Ia masih tidak berani memandangku. Gadis yang biasanya sangat tegas di kampus, kini terlihat lembut dan feminim seperti seorang putri yang rapuh. Mendengar jawabannya, aku menghela napas, lalu menarik keningku, memperbaiki rambut Syasa dan menyelipkan di belakang telinganya. Kenapa memilihku melakukannya? Tanyaku lagi. Syasa mengangkat wajahnya, mencoba menemukan keberanian memandang mataku. Tetapi ia langsung mengalih kembali dan menyandarkan dirinya di sandaran kursi. Karena aku kira kamu sama polisi denganku, jawabnya. Aku mencelos, tetapi entah kenapa, aku sebenarnya merasa lega mengetahui sebenarnya Syasa bukanlah seperti yang aku pikirkan. Siapa saja yang telah masuk ke sini? Teman-teman kampus? Tanyaku. Syasa langsung menoleh kepadaku. Tampak kesal ketika aku menanyakan hal tersebut. Kamu pikir apa? Kamu cowok asing yang pertama kali masuk kamarku, selain keluarga atau kerabatku sendiri? Jawabnya dengan setengah sengit. Pacarmu? Atau mantan? Wajah Syasa semakin memerah, dengan malu ia menjawab. Aku belum pernah punya pacar. Ya ampun, gumamku dalam hati. Memandanginya dengan ekspresi terperangah. Kenapa? Tanyanya.
Ada yang salah dengan aku tidak pernah berpacaran? Tentu tidak. Jawabku dengan cepat. Aku tersenyum untuk membuatnya tidak salah paham atau berpikir aku membulinya. Itu ciuman pertamaku. Aku mengambil tangannya, meletakkannya di pipiku dan berkata, "Aku telah mengambilnya. Seharusnya aku bertanggung jawab, bukan? Lebih baik kita ke dokter untuk memeriksa jika kamu hamil." Mendengar itu, Syasa menarik tangannya dengan wajah cemberut. Ia memukul lenganku. Hanya seperti itu tidak membuat hamil. Bodoh. Kamu jalannya kurang jauh. Ucapnya merengut. Jeti, kita akan melanjutkannya lebih jauh. Tanyaku sambil menatap matanya sungguh-sungguh. Syasa tersipu. Ia mengulurkan kedua tangannya ke tepi meja dengan wajah sedikit tertunduk. Aku ternyata takut. Ucapnya dengan polos. Aku langsung tersenyum, meraih jemarinya dan meremasnya. "Kamu menyukaiku?" Tanyaku sambil mencium punggung tangannya. Syasa terdiam sejenak, tampaknya ragu untuk menjawab. Itu hal yang wajar, mengingat seandainya ia benar suka kepadaku. Pasti ia akan malu untuk mengatakannya, sementara dirinya tidak mengetahui bagaimana perasaanku kepadanya. "Aku suka melihatmu di arena dan bertarung. Kamu terlihat gagah." Ucapnya dengan jawaban ambigu. "Hanya itu? Apalagi? Ya, barangkali aku menyukai karaktermu yang kalem, tidak seperti yang lainnya yang suka menggodaku." Lanjutnya. "Dan kamu suka karena aku tampan?" Heh. Ia kembali menarik tanganku dan mencubit lenganku. "Banyak yang lebih tampan. Kamu terlalu percaya diri. Kamu mau tahu alasanku sebenarnya?" "Apa?" Tanyaku tertarik. "Aku mau kamu jadi bodyguardku." Jawabnya tertawa. Setelah mengatakan itu ia berdiri, lalu berjalan ke tempat tidur dan melemparkan tubuhnya telungkup ke kasur. Kepalanya terkubur dengan rambut hitam tergerai di sisi bahunya. Aku menggeleng tak berdaya. Jelas jawabannya hanya dibuat-buat. Memandanginya di atas kasur, aku agak merasa heran. Kenapa sikapnya sangat berbeda dari yang biasanya terlihat di kampus. Sikap tegas dari seorang ketua BEM yang selama ini disegani, sama sekali tak terlihat. Ia seperti gadis manja yang rapuh sekarang. Aku berdiri, menyusulnya dan duduk di pinggir tempat tidur, memandangi kaki panjangnya yang terbuka. Kemudian aku merebahkan tubuhku ke belakang, tepat di sampingnya sambil melihat ke langit-langit. Syasa menoleh kepadaku, dengan sebelah pipinya menempel di kasur. "Kamu tidak akan memberitahu siapapun tentang ini, kan?" Tanyanya. Aku memiringkan wajahku, menatap matanya. Aku ulurkan tanganku, menyibakkan rambutnya yang menutupi sebagian pipinya. "Untuk apa aku melakukan itu?" Jawabku. "Hanya penasaran. Kenapa kamu membutuhkan bodyguard? Apa kamu diancam?" Syasa tertawa. Ia memperbaiki posisinya, menghadap miring ke arahku. "Aku bercanda," balasnya. Sejenak ia terdiam, tampak memikirkan sesuatu kemudian melanjutkan. "Tapi seandainya benar, kamu mau? Tergantung berapa bayarannya." Jawabku tertawa. "Haha, aku tidak akan membayarmu. Aku mau pelayanan gratis." Ucapnya, tapi kemudian ia seperti menemukan sebuah ide. Bukannya aku telah membayarmu dengan ciuman? Dan kamu menyentuhku itu juga. Kamu tinggal bekerja sekarang." "Haha, kalau begitu, itu baru 1%. Nona, berikan aku 99%. Aku akan setuju." Balasku tertawa. Syasa menjulurkan lidahnya, kemudian melemparkan sebuah boneka kecil ke wajahku. "Setelah kamu mendapatkan semua, kamu pasti kabur." Balasnya dengan cibiran. Mendengar itu, aku berguling ke arahnya, lalu memeluk tubuhnya, lalu berguling sekali lagi hingga posisinya berada di atasku. Syasa langsung terkejut, menatap wajahku yang tepat berada di bawah wajahnya. Ia bersemu merah.
Sekali lagi tubuhnya terasa bergetar. Bab 15. Bab 15. Rendon si pencemburu. Banyak hal yang bisa menjadi motif bagi Syasa untuk bersikap seperti ini. Barangkali dia memang menyukaiku. Tetapi seharusnya sikap seorang yang benar-benar suka tidak akan seberani itu. Jadi kemungkinan lainnya ia hanya iseng. Mencoba menggoda, tetapi keadaan berubah menjadi serius karena sebenarnya itu adalah pengalaman pertama baginya. Kemungkinan lain, antara penasaran atau merasa kesepian. Ia memilihku juga mungkin. Berdasarkan kekaguman kepadaku seperti yang dikatakannya, atau karena menganggapku polos yang membuatnya berpikir akan aman denganku. Semua kemungkinan itu bisa saja menjadi alasan dan aku tidak tahu pasti motif mana yang sebenarnya. Menginjak pedal gas perlahan, kami kembali ke kampus. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Syasa setelah aku berguling dan memeluknya. Aku hanya membiarkannya merebahkan kepala di dadaku dan mengusap rambutnya, hingga ia tertidur dan terbangun beberapa lama kemudian. Aku tidak tahu bagaimana hubungan dengan Syasa akan berkembang. Jarak yang begitu jauh dengan status antara kami berdua, pastinya akan menjadi masalah tersendiri. Bahkan seandainya gadis itu memang menyukaiku, belum tentu dengan orang tuanya. Papa dan mamanya pasti menginginkan seseorang dengan kelas yang sama dengan mereka. Anak seorang pengusaha yang kaya raya atau anak pejabat koruptor yang bergelimang harta. Dibandingkan dengan diriku yang membiayai hidup dengan peninggalan sawah dan kebun milik orang tuaku, sangat jelas perbedaan itu sedalam jurang tak berdasar. Aku tidak boleh menganggap ini serius. Apa yang terjadi antara diriku dengan Syasa, barangkali hanya karena keingintahuannya yang besar tentang keintiman, dan tidak sesuatu yang mengenai perasaan. Jika aku memaksakan diri, hanya akan membuatku patah hati dan bersedih. Jadi, aku tidak mungkin memelihara perasaan ini. Dan Tante Lisa, aku tertawa kecut. Bukankah itu lebih tidak mungkin lagi? Umur kami terpaut beberapa tahun, dan semua orang menganggap kami hanya sebatas tidak lebih dari seperti tante dan keponakan dalam artian yang sebenarnya, meskipun pada kenyataannya kami tidak memiliki hubungan darah. Aku merasa bodoh sendiri, berpikir sendiri dan kedua orang itu aku tidak tahu mereka menganggap hubungan ini seperti apa. Aku merasa bodoh. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Syasa di sebelahku, sambil terus sibuk memainkan ponselmu. Aku menoleh sekilas kepadanya dan tersenyum. Apa menurutmu? Aku menyayangkan kita nggak jadi bikin anak untukmu. Padahal itu akan menyenangkan. Ucapku sembarangan. Pipi Syasa langsung merona merah. Ia melayangkan pandangan keluar jendela dan menjatuhkan ponsel di pangkuannya. Aku ternyata tidak siap. Salahnya bukan di dirimu, tapi di aku sendiri. Jawabnya. Tapi, sebenarnya, apa kamu menginginkannya? Gadis itu menoleh kepadaku, menatap wajahku yang memandang lurus ke depan. Pertanyaan bodoh. Kamu bertanya pada seorang laki-laki tentang itu? Pikiran nomor satu di kepala pria adalah bergulat di ranjang, dan kamu menanyakan aku tidak menginginkannya. Jawabku dengan ucapan yang kutiru dari dialog sebuah film. Persisnya tidak begitu, tetapi punya makna yang sama. Syasa langsung tertawa malu. Maaf, ucapnya. Apakah itu membuatmu sakit kepala? Katanya kalau tidak tuntas akan menjadi sakit kepala. Sakit kepala? Tanyaku mengulang ucapannya. Syasa mengangguk, melihat ke arahku dengan wajah penasaran. Tidak juga, aku menuntaskannya sendiri. Jawabku berbohong. Hah? Di mana kamu melakukannya? Ia menjadi terkejut. Matanya nanar keheranan. Aku meliriknya sekilas. Di kamar mandi? Di kamarmu? Balasku. Syasa menutup mulutnya. Wajahnya memerah, sepertinya ia membayangkan apa yang kulakukan. Gila, kamu ya, menodai kamar mandiku. Geramnya pura-pura marah. Jejak-jejak keinginan mulai muncul kembali di wajahnya. Aku hanya membalas dengan tertawa, karena gerbang kampus tepat di depan mobil. Membelokkan masuk ke dalam gerbang,
Aku langsung mengarahkan ke parkiran. Seorang pemuda terlihat langsung bergegas dari kejauhan begitu melihat mobil masuk ke basemen. Pemuda itu adalah Randon, mahasiswa kedokteran semester 3. Dia adalah seorang mahasiswa yang paling cerdas di angkatan kami. Tidak saja hanya cerdas, orang tuanya juga kaya raya. Ada Randon? Ucapku kepada Shasa. Iya, dia nyinyir menanyakan terus di mana aku berada. Jawab Shasa. Sikapnya langsung berubah. Dari yang awalnya manis, kini kembali ke sikapnya semula. Tegas dan berwibawa, seperti sikap seorang pemimpin. Barangkali ada sesuatu yang penting yang akan dibahasnya. Ucapku tanpa curiga. Begitu menarik tuas rem tangan, terdengar ketukan di sampingku. Randon berdiri di sisi mobil tampak tidak sabar. Aku membuka kaca mobil setengahnya, dan laki-laki itu langsung terkejut ketika menemukan yang menyetir bukan Shasa. Perubahan pada wajahnya terlihat jelas. Shasa, kamu kemana aja? Rapat akan dimulai dan semua orang sudah menunggu. Sergah pemuda itu yang langsung menjadi marah. Randon, apa-apa denganmu? Masih 10 menit lagi dan aku tidak terlambat. Balas Shasa sambil membuka pintu mobil dan keluar. Ia membanting pintu tersebut sedikit lebih keras. Seharusnya kamu yang paling duluan hadir sebagai pemimpin. Balas Randon tak mau kalah. Shasa menatap pemuda itu dengan raut wajah tak mengerti. Aku hanya mendengarkan perdebatan mereka dan keluar dari mobil, lalu menekan remote. Cuit! Ketika suara itu muncul, Randon melihat dengan tidak senang ke arahku. Wajahnya mengernyit. Siapa dia? Jangan sampai urusan kampus terbengkalai karena kamu mengutamakan kencanmu dengan pacarmu. Shasa! Tuduhnya langsung dengan sengit. Shasa tampak tak berdaya dan menoleh kepadaku. Aku melemparkan kunci mobil kepadanya dan melambaikan tangan. Sampai nanti, sayang. Aku akan menunggumu besok untuk kencan berikut. Ucapku dengan sengaja memanas-manasi Randon. Wajah Shasa langsung memerah. Tentu saja ucapanku itu adalah hal yang tidak biasa didengarnya. Semua orang berbicara dalam koridor hormat karena ia adalah seorang pemimpin. Tetapi ia tampaknya mengerti. Aku sengaja melakukan itu dan tidak membalas ucapanku. Randon yang mendengar kata sayangku sebutkan, wajahnya langsung berubah gelap. Ceti, dia benar-benar pacarmu? Ucapnya hampir menggeram. Ia menatap tajam wajah Shasa berharap gadis itu mengatakan tidak. Tapi, Shasa hanya mendengus dan membalas pandangannya dengan sinis. Kalau benar, apa urusanmu? Ucapnya dingin sambil berbalik dan berjalan ke arah lift naik ke kampus. Mendengar jawaban itu, Randon menoleh ke arahku, menilaiku sebentar dengan pandangan menyelidik. Aku membalas tatapannya secara langsung dan menunggu apa yang akan dikatakannya. Namun, pemuda itu tidak mengucapkan kalimat apapun, hanya dengan marah berbalik lalu menyusul Shasa menuju lift. Aku menggelengkan kepala tak berdaya. Orang itu jelas cemburu dia bersama dengan Shasa. Tertawa di dalam hati, sebuah pikiran langsung muncul di benakku. Jika aku menginginkan bersama dengan Shasa, maka pasti akan berhadapan dengan banyak pemuda yang memiliki sikap seperti Randon. Tapi terlalu awal untuk berpikir begitu. Melupakan semuanya, aku juga berjalan ke arah lain, di mana sepeda motorku terparkir. Sebentar lagi, Tante Lisa akan keluar dari kantornya. Bab 16. Bab 16. Ruangan kantor Tante Lisa. Sesampai di kantor Tante Lisa, aku memarkir sepeda motorku di parkiran gedung kantornya. Halaman parkir itu terdapat di samping gedung tersebut. Duduk di atas sepeda motorku, aku langsung mengeluarkan ponsel dan mengirim chat kepadanya. Tante, aku sudah di parkiran. Jam berapa turun ke bawah? Aku menunggu selama beberapa menit sebelum akhirnya suara notifikasi masuk ke ponselku. Tante Lisa. Naiklah ke atas. Di ruanganku. Aku menatap balasan itu sesaat, kemudian menarik napas dan menyimpan ponselku kembali. Tidak biasanya Tante Lisa mengajakku ke ruangannya. Apakah ia akan lembur malam ini?
Hatiku bertanya-tanya. Aku masuk ke dalam gedung, disapa satpam dan aku memberitahunya akan ke ruangan Tante Lisa. Satpam itu memberitahu arahnya. Setelah berterima kasih, aku langsung pergi menuju lift. Begitu keluar dari lift sampai di lantai 2, aku langsung berada di sebuah lobi. Mendekati meja resepsionis dan menanyakan ruangan Tante Lisa kepadanya. Ia menunjuk sebuah lorong dan mengatakan pintu nomor 2. Aku tersenyum dan berterima kasih kepada kakak resepsionis cantik tersebut dan pergi ke arah yang ditunjuknya. Begitu berada di lorong, pintu yang dimaksud oleh resepsionis itu langsung terlihat. Dengan pelan, aku mengetuknya 2 kali sebelum memutar gagang pintu tersebut. Sebuah ruangan cukup luas terungkap, furnitur yang bagus. Ada 1 set sofa di dekat tempatku berdiri. Dekat dengan jendela, sebuah meja kantor yang tampak cukup mewah. Dengan seorang wanita duduk membelakangi meja, ia menatap keluar jendela yang luas. Aku menutup pintu di belakangku. "Tante!" Panggilku begitu melangkah mendekati meja. Kursi di belakang meja berputar, dan begitu melihat wajah Tante Lisa, aku langsung terkejut. Ia tampak habis menangis. Wajahnya memerah dan tangannya memegang tisu untuk mengelap sisa-sisa air matanya. "Tante, kenapa?" Tanyaku sambil dengan cepat mendekati. Aku berdiri di belakang kursinya, lalu memegang kedua pundaknya. Jelas sekali dari penampilannya, ia sangat sedih. "Friends," ucapnya. Namun langsung berhenti ketika air matanya mulai tumpah lagi. Oke. Tenangkan diri dulu," ucapku sambil memegang lengannya. "Kita duduk di sofa." Aku mengajaknya berdiri, kemudian membimbingnya berjalan menuju sofa yang ada di sudut ruangan. Dengan telaten, aku menyuruhnya duduk. Tante Lisa mengikuti dengan patuh. Begitu aku mengikuti duduk di sebelahnya, Tante Lisa langsung merebahkan kepalanya ke bahuku dan menumpahkan tangisnya. Melihatnya begitu sedih, dengan lembut aku lingkarkan lenganku ke belakang punggungnya, lalu menarik pundaknya agar lebih dekat. Tante Lisa hanya menurut seolah-olah ia juga berusaha mencari tempat yang nyaman baginya untuk menjadi tenang. Setelah beberapa saat membiarkannya menangis, aku memandangi wajahnya yang bersandar di dadaku. Di saat seperti ini, aku merasa menjadi seorang laki-laki dewasa yang berperan sebagai sosok yang pengertian, bersabar dan mendengarkan setiap keluh kesah. Meskipun umurku masih muda, berbicara tentang kesabaran, aku telah memilikinya sejak kecil. Terbiasa hidup tanpa orang tua, membuatku dapat menjadi empati terhadap banyak kesedihan. Alih-alih mencemooh mereka, aku lebih memilih memahami sikap lebay yang terkadang sering muncul begitu saja, terutama pada seorang wanita. Menunggu Tante Lisa untuk menjadi tenang, aku tidak mendesaknya untuk menceritakan secara buru-buru tentang masalahnya. Ia akan mengatakan jika ingin, dan tidak akan memberitahu apa-apa jika ia mau menyembunyikan. Namun, saat ini aku begitu kepo dengan masalah yang membuatnya menangis seperti ini. Jadi, aku berusaha membuatnya senyaman mungkin, secara tidak langsung menanamkan rasa percayanya kepadaku. "Friends, melamarku," ucapnya di sisa isak tangisnya. Mendengar itu, aku langsung tertegun. Jadi, sebenarnya itu masalahnya. Aku sedikit bingung, jika masalahnya hanya seperti itu. Bukankah teramat mudah untuk mengatakan tidak? Tidak perlu menangis jika memang tidak mau. Tetapi melihat dirinya yang tampak benar-benar sedih, aku tidak menertawakannya. "Dan Tante sudah menolaknya. Lalu apa yang membuatmu sedih?" ucapku. Ada jejak seperti bergurau di dalam suaraku. "Dino, dia tidak datang kepadaku. Dia melamar ke papa dan mamaku. Dan papaku menerima lamaran itu tanpa persetujuanku." Tangis Tante Lisa meledak kembali. "Aku bilang aku tidak mau menikah dengan Franz. Tapi aku dimarahi." Air mata Tante Lisa jatuh berlinangan. Dengan lembut aku menarik lengannya dan mengaitkannya ke leherku agar ia bisa memeluk, menumpahkan kesedihannya di dadaku. Respon Tante Lisa begitu pasrah. Ia tampak benar-benar putus asa dan bergantungan di leherku dengan wajahnya menempel di dadaku. Aku merasakan hangat membasahi kemeja yang kukenakan.
Pada titik ini, aku memahami perasaan Tante Lisa. Ia saat ini telah berusia 28 tahun, sebagai anak wanita satu-satunya, terus didesak oleh orang tuanya untuk segera menikah. Mereka ingin memiliki cucu, dan bagi mereka, putri satu-satunya yang masih belum menikah pada umur segitu, juga merupakan sebuah masalah di lingkungan sosial mereka. Gadis-gadis lain seusia Tante Lisa telah menikah. Bahkan ada yang sudah punya 8 anak. Di saat orang tua lainnya menanyakan kepada mereka, selalu yang menjadi pertanyaan pertama adalah kapan Lisa akan menikah. Aku benar-benar memahami tekanan yang dirasakan oleh Tante Lisa terhadap dirinya. Dengan erat, aku memeluknya, seolah-olah ingin mengambil sebagian dari kesedihannya dan memindahkan kepada diriku. Apa yang harus aku lakukan, Dino? Isak Tante Lisa. Ini belum terjadi, Tante. Masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk membatalkannya. Percayalah, aku akan membantu Tante keluar dari masalah ini. Ucapku menenangkannya. Bagaimana? Dia akan datang minggu depan dan menikahiku. Sebulan kemudian, kata Mama, baru diadakan resepsi besar-besaran. Aku benar-benar takut. Ucapnya yang diakhiri dengan suara lirih. Tubuhnya bergetar saat mengatakan itu. Minggu depan? Tanyaku mengulang perkataannya. Secepat itu? Ia mengangguk dan menangis lagi. Aku langsung terpana. Waktunya sangat cepat, dan aku benar-benar tidak menyangka sebenarnya Frank senekat itu. Hanya bertemu kemarin, dan ia sudah datang ke rumah orang tua Tante Lisa. Syasa menebak karakter orang itu dengan sangat tepat. Semakin merasa ditolak, semakin orang itu punya keinginan kuat dan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku mendesah tak berdaya. Bahkan di dalam hatiku merasa ada sesuatu yang hilang saat mendengar sebenarnya minggu depan adalah pernikahan Tante Lisa. Meski tidak tahu tepatnya di mana, tetapi aku merasakan pukulan yang kuat juga terasa menghantamku. Franz kecanduan live streaming mesum. Itu yang dikatakan oleh Syasa, bahkan gadis itu dapat menilainya dengan tepat. Sementara Tante Lisa mengatakan jika Franz itu kasar dan posesif, hanya di depan orang tuanya ia berlaku baik dan sangat sopan. Tetapi jika telah berdua, orang itu suka memaksa dengan sifatnya. Itulah yang menyebabkan Tante Lisa menjauh darinya setelah sempat mencoba menjalin hubungan dengan pria itu. Aku memeluk Tante Lisa. Dalam situasi seperti ini, aku tidak khawatir dia akan marah karena memeluknya. Perasaan aman yang kuberikan membuatnya perlahan kembali tenang setelah melampiaskan beban di hatinya melalui air matanya. Bab 17. Aksi rahasia. Setelah Tante Lisa merasa cukup tenang, aku mengajaknya kembali. Kami langsung pulang ke rumah, hanya singgah sebentar membeli lauk untuk makan malam. Begitu kami sampai, sebuah mobil sedan abu-abu terparkir di depan rumah. Franz sedang menunggu di bangku teras. Tante Lisa meremas pinggangku begitu melihat Franz duduk dengan satu kakinya bersilang di bangku. Pria terlihat sedang menelpon kliennya. Apa yang dilakukannya di sini? Gumam Tante Lisa. Tentu dia mencari tante. Apalagi? Jawabku. Aku membelokkan setang sepeda motor masuk ke halaman dan langsung ke garasi. Aku sengaja membawa Tante Lisa ke garasi sebab tidak terlihat oleh Franz yang sedang berada di teras depan. Tante Lisa tampak gugup saat memberikan helm kepadaku. Santai saja, Tante. Hadapi. Kalau bisa, tolak lamaran yang dia katakan kepada papamu. Ucapku memberi kekuatan padanya. Tante Lisa menarik napasnya, kemudian mengangguk. Sebelum ia berbalik, aku memegang tangannya. Tante Lisa berhenti dan menoleh padaku. Jika Tante bisa, temukan kunci sandi ponselnya. Aku akan butuh itu. Bisikku pelan. Tante Lisa tertegun. Ia tampak menjadi bingung, tetapi kemudian mengangguk. Akan ku coba. Balasnya dengan suara pelan. Lalu ia berbalik dan pergi. Aku memandangi punggungnya, menatap dengan rasa kasihan. Di garasi, ada tangga besi darurat menuju balkon jemuran ke lantai atas. Itu bisa langsung menuju kamarku. Jika aku pulang kemalaman,
Biasanya aku melewati tangga ini dan tidak membangunkan Tante Lisa. Tidak ingin bertemu dengan Franz, aku langsung naik ke kamarku melalui tangga di garasi. Berada di kamarku, aku diam-diam mendengarkan suara percakapan di bawah. Meskipun sama, aku dapat menangkap sebagian apa yang mereka bicarakan. Aku lakukan ini untuk kebaikanmu, Lisa. Sampai kapan kamu akan sendirian seperti ini? Apakah menurutmu aku bukan orang baik hingga kamu ingin menunda-nunda pernikahan ini? Terdengar suara Franz yang tampaknya mencoba meyakinkan Tante Lisa. Franz, kita telah mencoba dekat. 6 bulan, dan kamu memukulku 2 kali. Balas Tante Lisa, suaranya agak meninggi. Hening sejenak. Kemudian terdengar suara desah napas Franz. Soal itu, aku sudah berkali-kali minta maaf kepadamu. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Franz. Aku terus mendengarkan dan merasa terkejut ketika Tante Lisa mengatakan jika ia sebenarnya dipukuli oleh pemuda itu. Bagaimana kamu berubah? Melamar ke papaku dengan tergesa-gesa seperti sekarang. Kamu tidak menanyakannya terlebih dahulu pada aku. Apa kamu menghargaiku dengan cara seperti itu? Lisa, papa dan mamamu senang aku melamarku. Kebahagiaan apa sih yang kamu cari selain membahagiakan kedua orang tuamu? Kamu tidak bisa menjadi egois dengan dirimu sendiri. Dalam pandangan papa dan mamamu, mereka mengatakan aku yang paling layak. Kamu harus tahu itu. Jawab Franz dengan nada yang mulia sengit. Aku tahu, kelemahan Tante Lisa adalah jika disebutkan tentang papa dan mamanya, ia tidak akan berkutik, dan aku merasakan bagaimana frustrasinya dia saat ini. Sejenak menjadi hening. Kemudian, terdengar suara Franz. Buatkan aku minum. Kopi dengan 2 sendok gula. Ucapnya. Aku tidak punya kopi. Jawab Tante Lisa. Saat menjawab itu pasti wajahnya berpaling ke arah lain. Aku bisa membayangkan itu. Terserah, teh juga boleh. Dan ingat, jika berbicara kepadaku, kamu harus melihat kepadaku. Jangan biasakan bersikap kurang ajar. Ah, benar saja. Bahkan orang itu langsung menegur Tante Lisa. Ingin rasanya aku langsung turun dan menghajar pria itu. Menendangnya keluar hingga ke jalan. Tapi, tentu saja itu tidak bisa kulakukan. Masalahnya akan menjadi lebih rumit. Terdengar langkah Tante Lisa menuju dapur. Sesaat kemudian, ia kembali ke depan. Aku terus menyimak dengan perasaan campur aduk. Dari cara Franz berbicara, aku langsung tahu jika apa yang dikeluhkan oleh Tante Lisa selama ini benar adanya. Orang itu posesif, dan baru ku ketahui jika sebenarnya pria itu juga suka main tangan. Ada apa sebenarnya? Pikirku. Bukankah seharusnya Tante Lisa mengadu soal itu kepada orang tuanya? Lalu orang tuanya dapat menilai seperti apa sebenarnya Franz di balik sikap pura-pura baiknya. Aku benar-benar tidak bisa memahami kenapa Tante Lisa tidak melakukan itu. Atau barangkali Tante Lisa telah mengatakannya, dan ternyata papa dan mamanya menganggap itu sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Tante Lisa untuk menghindar. Aku memberanikan diri mengintip dari jendela kamarku, dari balik gorden yang bisa langsung melihat ke bawah. Perhatian pertamaku langsung tertuju ke ponsel Franz di atas meja. Andai saja aku mendapatkan kunci sandi ponselnya itu, aku akan dengan mudah mengetahui aktivitasnya, mencuri datanya, dan menemukan bukti apapun yang bisa membuat papa dan mama Tante Lisa menjadi yakin jika dia orang yang tidak benar. Obrolan mereka terus berlanjut. Aku mendengarkan tentang acara pernikahan mereka. Franz mengatakan jika kedua orang tuanya keluar kota selama 2 minggu, jadi tidak dapat menghadiri pernikahan nanti. Lalu ia juga membicarakan tentang resepsi sebulan kemudian setelah pernikahan. Tante Lisa hanya diam dan tampaknya telah sangat malas untuk membahas itu. Tampaknya ia sangat tersinggung, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Tiba-tiba ponsel Franz berdering. Pria itu mengambil ponselnya. Aku dengan jelas melihat mata Tante Lisa memandang tajam ke jempol pria itu saat bergerak membuka kunci. Ketika Franz menerima panggilan yang masuk, Tante Lisa berdiri, lalu berjalan menuju kamarnya. Hanya beberapa saat kemudian, ada notifikasi masuk ke dalam ponselku yang berada di atas meja.
Aku langsung meraihnya dan melihat pesan dari Tante Lisa. Sebuah gambar pola kunci yang dibuat Tante Lisa dengan sederhana,